pagi Oma dan Opa dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi di dalam persekutuan usia indah. Kita mau menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, mau memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita tuntunan hidup setiap hari. Sebelum memulai persekutuan kita, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Perlindunganku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan usia indah. Tuhan, kami mohon ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami sadari ataupun juga tidak kami sadari.
baik terhadap keluarga kami, teman-teman, dan juga orang-orang yang tentunya menyakiti hati Tuhan dan sesama. Kiranya dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib, kami Kau layakan untuk memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, utuslah Roh Kudus ke tengah persekutuan kami, sehingga hati kami Kau kuasai, dan kami dapat mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan untuk kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, kasih setia Tuhan sungguh luar biasa, selalu menyertai langkah hidup kita. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya terpuruk dalam kesusahan. Mari kita akan menyanyikan lagu Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 诗篇第100篇第1节到第5节。呼天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当倾泻进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华很美善，他的慈爱
存到永远，他的信实直到万代。 Oma dan Opa, seringkali jiwa kita merasa tertekan melihat keadaan sekitar, apalagi jika kita di dalam keadaan kesusahan, sakit, ataupun juga hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita, Dia sandaran kita. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semurut, kita akan menyanyikan lagu Hai Jiwaku. Selamat siang Jemaat Usia Indah, selamat jumpa kembali di bulan ini. Hari ini saya akan memberikan kepada Bapak Ibu semua sebuah tema, jangan takut pada kekejutan yang tiba-tiba. Itu ada di dalam Amsal 3 ayat 25a. Nah, di dalam masa-masa belakangan ini kita sering mendapatkan kabar-kabar yang mengejutkan. Antara lain, di mana COVID-19 ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Kabar apa lagi yang bisa mengejutkan? Misalnya ada tsunami di Aceh beberapa waktu yang lalu. Lalu juga di Palu ada likuifasi di mana tanah itu bisa berpindah. Bisa ada banjir bandang, bisa ada kebakaran, dan kadang-kadang bisa terjadi kekejutan pula di antara keluarga kita sendiri. Misalnya, tahun yang lalu, pada waktu anak saya mau melahirkan anaknya yang ketiga, kekejutan yang luar biasa terjadi. Bayi yang mau dilahirkan itu tidak mempunyai saraf penghubung antara otak kanan dengan otak kiri. Itu adalah kejadian mengejutkan. Lalu 3 tahun yang lalu, Pak Daudi juga divonis dokter akan harus mengalami di jantungnya harus dipasang stent yang kira-kira mungkin harganya bisa 150 juta. Nah, itu adalah kekejutan-kekejutan yang bisa terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata begini, jangan takut pada kekejutan yang tiba-tiba. Mengapa kita tidak usah takut? Di dalam Amsal 3 ayat 26 dikatakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan Tuhanlah yang akan menghindarkan kakimu daripada jerat. Jadi kita punya Tuhan
yang kita bisa tidak usah takut, karena Tuhan adalah jaminan buat kita. Lalu kita melihat lagi di dalam Mazmur yang ke-62. Mazmur ke-62 dikatakan seperti begini. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku adalah Allah. Percayalah kepadanya. Setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu. Di hadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita. Lalu di dalam ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan siapa Allah kita. Kita bisa tenang di dalam Allah karena Allah adalah harapan kita. Nah, kalau kita nggak punya harapan, itu kita putus asa ya. Kalau kita melihat situasi di mana cucu saya itu tidak ada saraf penghubung dari otak kanan ke otak kiri, itu menjadi tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk berkembang. Mungkin dia tidak bisa jalan, mungkin dia tidak bisa bicara, mungkin dia tidak bisa merangkak, dia tidak bisa balikkan badan. Kemungkinan seperti itu ada. Tetapi Tuhan mengatakan, pada Allah aku tenang, padanya ada harapan, karena dia gunung batuku dan keselamatanku. Dia kota bentengku sehingga aku tidak akan goyah. Pada Tuhan ada keselamatan, kemuliaan, gunung batu, tempat perlindungan. Lalu apa yang Tuhan katakan yang harus kita perbuat untuk kita menerima semua hal yang baik itu? Dikatakan di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi Tuhan menyatakan untuk kita percaya kepada Dia setiap waktu dan kita mencurahkan isi hati kita kepadanya. Nah, mencurahkan isi hati itu apa sih maksudnya? Ialah di dalam berdoa, di dalam kita menggumuli, di dalam kita berseru, di dalam kita minta pertolongan. Itu Tuhan mengatakan curahkan isi hatimu di hadapannya. Dan kita bisa melihat di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-24 itu dikatakan begini. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ini enak sekali ya. Berarti kalau kita berada di dalam tangan Tuhan, maka Dia katakan engkau akan berbaring dan tidak akan terkejut. Engkau akan berbaring dan engkau akan tidur nyenyak. Biasanya kalau punya pikiran atau ada yang dipikirkan, ada yang dikhawatirkan, orang tidak bisa tidur nyenyak. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam Tuhan bisa tidur nyenyak dan tidak akan terkejut. Itulah yang menjadi kesaksian yang begitu indah di dalam Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan cucu saya itu? Karena harus dibawa ke dokter. Dokternya harus dokter yang baik. Dokter itu ada di Singapura, ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan mereka tinggal di Malang. Lalu diputuskanlah pada waktu mereka berkunjung ke tempat mertua di Pekanbaru, mereka akan nyebrang langsung ke Singapura.
Itu pada waktu Imlek di bulan Februari tahun ini. Tetapi pada saat mereka tiba di Pekanbaru, ketika berkomunikasi dengan dokter di Singapura, dokter itu cuti. Jadi tidak bisa pada waktu mereka berada di Pekanbaru langsung ke Singapura. Jadi mereka harus pulang lagi ke Malang. Dan mereka harus janjian lagi. Tetapi masanya tidak cocok. Karena kalau dari Malang pergi Singapura lagi itu ongkosnya juga mahal. Dan ini sudah bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, sampai saat ini juga COVID-19 ini tidak memberikan kesempatan yang baik untuk pergi berobat. Tetapi ajaibnya yang Tuhan berikan adalah di Kota Malang saja ada terapi dengan fisioterapi. Jadi dia sudah di CT scan, kemudian di fisioterapi. Fisioterapi itu bisa menghasilkan dia bisa belajar berjalan dengan baik, belajar berdiri, belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, lalu belajar berbicara. Dan itu seperti anak normal biasa. Dan itu adalah sukacita. Itu adalah keterkejutan yang menyenangkan. Kalau sebelumnya berita mau lahir itu keterkejutan yang mengecutkan hati, tetapi belakangan ini kita bisa melihat bahwa di dalam Tuhan ada keterkejutan yang baik. Demikian juga dengan Pak Daudi. Sudah ditunda untuk pergi ke dokter jantung itu 3 tahun. Lalu karena masalah itu masih terjadi, pergi lagi ke dokter jantung yang sama. Dokter jantung itu mahal. Setiap kali pergi, 1 kali periksa itu 900.000. Dan dokter itu mengatakan, bukankah 3 tahun yang lalu sudah diminta untuk pergi kateterisasi, untuk dilihat, untuk dipasang ring jantung. Lalu Pak Daudi mengatakan, oke, nanti saya konsultasi lagi ke beberapa dokter. Dan dari 3 tahun yang lalu sampai tahun yang sekarang ini, kami bisa pergi ke dokter BPJS dan tiba di sebuah rumah sakit jantung, spesial jantung, itu ada di Jalan Matraman. Rumah sakitnya kecil, tetapi rumah sakit itu baru dan baik. Meskipun tempat parkirnya susah, tetapi rumah sakit ini yang memberikan kepada Pak Daudi pelayanan. Jadi, keterkejutan yang berikut itu bisa kita alami, keterkejutan yang baik. Dengan BPJS tidak usah membayar mahal, karena sebelumnya kira-kira 150 juta. Lalu dengan BPJS di rumah sakit ini, dokter tidak lagi bertanya, mau ring yang mana? Apakah mau ring yang baik ataukah ring yang biasa BPJS? Kalau ring yang baik, Pak Daudi sudah bilang, coba tanya, berapa ring yang baik itu? Apakah itu boleh 20 juta atau berapa? Tetapi saya tidak ditanya. Dan ketika selesai, ternyata diberikan ring yang baik. Karena di rumah sakit ini tidak disiapkan ring yang baik, tidak baik. Jadi semua ringnya yang baik. Jadi kita dapatkan rumah sakit yang baik, pelayanan dokter yang sabar, yang baik, dengan harga BPJS yang tidak usah membayar. Dan ini adalah sebuah keterkejutan yang menyenangkan. Jadi kita bisa melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu daripada jerat. Sebab itu kita harus punya harapan, kita harus punya pegangan,
kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dan curahkan isi hatimu kepadanya. Memang kita bisa curahkan dan curhat kepada orang lain, kita bisa mengeluh, tetapi orang lain belum tentu bisa menolong seperti Tuhan. Kalau Tuhan itu luar biasa, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan kita bisa mempercayai Tuhan, karena Dia adalah gunung batu, Dia adalah kota benteng, dan daripada Tuhan datang keselamatan kita, Dia adalah tempat kita berharap. Marilah kita berdoa, kita bersyukur punya Allah yang seperti itu. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Ada banyak kekejutan yang bisa kami alami dalam hidup ini. Ada yang menakutkan, tetapi ada juga kekejutan-kekejutan yang baik yang Tuhan bisa berikan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mempunyai harapan di dalam Tuhan, kami bisa mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena pada Tuhan ada ketenangan, pada Tuhan ada tidur yang nyenyak, sehingga kami tidak usah khawatir, karena pada Tuhan ada harapan, ada keselamatan, ada jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami bisa mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Semurut. Kita tidak perlu takut jika ada kejutan yang menimpa kehidupan kita, karena kita hanya perlu berdoa, berseru memanggil nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru
Tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Tuhan Seperti Hujan Turun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkenan memberkati persembahan ini, sehingga sungguh Tuhan persembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
kasih Tuhan, melalui pujian ini kami boleh bersyukur kepada Engkau, karena kami boleh datang kepada Tuhan, boleh memuji Tuhan, di mana Tuhan adalah Tuhan yang Esa Dai, yang begitu besar, Tuhan yang memelihara di dalam kehidupan kami, Tuhan yang menyertai sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini, jikalau pada saat-saat yang kami lalui, seringkali kami juga mengalami masih ada ketakutan dalam hati kami. Ampunilah kami Tuhan. Melalui pujian ini, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan yang selalu memelihara kami. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan usia indah ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan kepada setiap Bapak Ibu di dalam persekutuan usia indah. Diberikan kesehatan yang baik, pergumulan di dalam hidupnya, Tuhan sertai. Biar mereka juga senantiasa boleh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua rencana-rencana untuk perayaan Natal usia indah pada bulan Desember. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat saat ini Tuhan, ada saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuhnya, khususnya untuk Impik dan juga Bapak Rea, Ibu Susan, di mana mereka harus mengalami pergumulan yang berat di dalam sakit penyakit. Biarlah sekali lagi Tuhan tolong, Tuhan jamah mereka, Tuhan tilik satu persatu mereka. Biarlah di dalam kelemahannya ini senantiasa ia boleh bersandar dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat dengan Ibu Nonon yang saat ini juga di dalam pergumulan dengan penyakit kankernya. Tuhan tolong, Tuhan jamah dia Tuhan. Beri dia kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita dari Tuhan. Biarlah melalui doa-doa kami juga rindu tangan Tuhan, menjamahnya, memberikan mujizat bagi Ibu Nonon, sehingga di dalam kehidupannya ini ia ada sukacita dari Tuhan. Obat-obatan yang dia minum dan juga rencana harus di kemo dan sebagainya, kiranya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan juga untuk Pendeta Daudi yang sudah menjalani operasi pemasangan ring di bagian jantungnya. Kami bersyukur atas Tuhan, pemelihara Tuhan untuk Pak Daudi. Tuhan cukupkan semuanya kebutuhannya, sehingga di dalam kehidupannya ia pun boleh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan cucunya, Tuhan memberkati di dalam kesehatannya, pemulihan Pak Daudi maupun cucunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam penuh belas kasihan dari-Mu. Begitu juga dengan Hani Kwan, Tuhan juga memberkati dia kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga teringat Ibu Sunarti, Tuhan juga memberi dia kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di mana Tuhan juga memimpin tim medis yang sedang mengadakan uji klinis untuk vaksin. Tuhan memberikan pertolongan kepada tim medis sehingga vaksin ini boleh berhasil karena jamahan dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pilkada yang akan diadakan pada bulan Desember. Segala ketentraman rakyat Indonesia Tuhan tolong, supaya Tuhan memberikan ketentraman kepada bangsa dan negara kami. Pemulihan ekonomi, Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi pemerintah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pemerintah kami, baik itu presiden, wakil presiden, dari staf yang tertinggi sampai staf yang terendah, supaya bisa bersatu padu di dalam pelayanan ini. Karena Tuhan menyertai, Tuhan memilih, pasti ada Tuhan yang menolong, Tuhan berserta bangsa dan negara kami, sehingga boleh dipulihkan dari
malapetaka, khususnya juga penyakit wabah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.